Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta menerima 619 laporan dari masyarakat terkait dengan kasus dugaan BBM oplosan Pertamina. Selama membuka posko pengaduan sejak 26 Februari hingga 5 Maret 2025, baik secara daring ataupun luring. Pemirsa, menurut Direktur LBH Jakarta Fadil Al-Fatah, dari ratusan pengaduan tersebut ada banyak laporan terkait berkurangnya rasa percaya masyarakat akan kualitas BBM dari Pertamina hingga adanya dampak kerugian material berupa kerusakan kendaraan. Dari laporan masyarakat ini, pihak LBH Jakarta juga akan berupaya untuk mengakomodir sejumlah langkah hukum, baik itu berupa gugatan class action hingga gugatan warga negara. Ya, sejak 26 Februari 2025 lalu sampai dengan 5 Maret 2025 kami tutup pos pengaduan. Itu sudah ada 619 pengadu atau pengaduan yang masuk ke pos pengaduan tersebut dengan berbagai macam hal yang dirasa merugikan masyarakat sebagai konsumen utama dari Pertamina, khususnya BBM berjenis RON 92 atau Pertamax. Yang paling banyak kerugian yang dialami ya yang sifatnya imaterial gitu ya, ketidakpercayaan ya, atau runtuhnya kepercayaan yang sebelumnya ada tapi kemudian runtuh terhadap Pertamina yang menjadi penyalur ya atau penyedia BBM berjenis RON 92 yang diduga. Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan Jilid 2 Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto atas kasus suap Harun Masiku kembali digugurkan hakim. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mengadili 1. Menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur. 2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah nihil. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Afrizal Hadi, menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto gugur. Pra-peradilan gugur karena berkas Hasto telah dilimpahkan oleh KPK ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Permohonan pra-peradilan yang digugurkan oleh hakim terkait kasus suap pada kasus Harun Masiku. Sementara terkait kasus perintangan penyidikan masih belum diadili. Menanggapi keputusan hakim tersebut, kuasa hukum Hasto Kristianto menyebut KPK telah melakukan tindakan tercela yang melimpahkan berkas Hasto Kristianto ke pengadilan 1 hari sebelum sidang pra-peradilan. Apakah memang sah atau tidak penetapan seseorang menjadi tersangka? Nah, ketika permohonan ini digugurkan karena alasan formal bahwa ada tindakan dari KPK yang melimpahkan berkas perkara, sebenarnya yang dilakukan adalah mengesahkan tindakan-tindakan buruk dari KPK ini. Ya. Saya katakan buruk kenapa? Karena mereka mencoba melakukan penundaan. Ya. Pertama, mereka melakukan penundaan persidangan ketika dipanggil. Kemudian yang kedua, mereka juga melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan hak asasi dari Pak Hasto. Misalnya haknya beliau untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan, yang diabaikan oleh KPK. Kemudian yang ketiga, mereka secara sengaja ya, melimpahkan berkas perkara 1 hari sesudah berkas perkara dan orang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum. Ini artinya apa? Ini memang terstruktur dan sistematis dilakukan oleh KPK untuk menggugurkan perkara pra-peradilan ini. Sementara dalam pertimbangannya, hakim mendasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 menyatakan pemeriksaan pra-peradilan gugur jika berkas perkara tindak pidana telah dilimpahkan ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk segera disidangkan. KPK menjerat Hasto dalam 2 perkara, yakni dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.
Usai pelimpahan berkas ini, kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto selanjutnya akan segera disidangkan. Dan tengah menunggu penetapan tanggal persidangan serta komposisi majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara. Sudah dilimpahkan sama penyidik KPK ke jaksa penuntut umum, sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ini berapa tebal ini, Bang? Waduh, ini nggak tahu nih berapa tebal ini. Ini abang kan bisa lihat sendiri nih tebalnya. Oh iya. Sesuai dengan proses tahapannya, hari ini dari pihak penuntut sudah menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Pusat Jakarta Pusat ya, dan sudah diterima oleh panitera dan tercatat, jadi tinggal menunggu proses berikutnya. Ya, kami semua pasti tinggal menunggu saja penetapan dari Pengadilan Negeri Pusat. Sebelumnya KPK resmi menahan Hasto Kristianto pada Kamis 20 Februari 2025. Hasto ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 dan upaya perintangan penyidikan dalam kasus yang menjerat mantan kader PDI Perjuangan Harun Masiku. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK pada Senin malam. Ya, penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Bank BJB saat RK menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Rombongan penyidik KPK mendatangi rumah Ridwan Kamil di Jalan Ranca Bentang, Bandung, Jawa Barat pada Senin malam. Menurut Ketua KPK Setio Budianto, penggeledahan terkait dugaan korupsi markup dana iklan Bank BJB saat Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Ya, kalau dari saya menyatakan bahwa betul ada penggeledahan rumah, ada kegiatan penggeledahan di perkara BJB, tetapi untuk lengkapnya, untuk detailnya rumah siapa, dan mungkin waktunya kapan dilakukan, itu baru bisa dilakukan setelah penyidik memberikan data-datanya secara lengkap kepada saya. Dan saya pikir rekan-rekan juga tidak menginginkan informasi yang sepotong-sepotong ya. Jadi pada saat nanti informasinya sudah lengkap, kita akan deliver ke teman-teman secara utuh, sehingga nanti informasi yang bisa diterima oleh masyarakat juga utuh. Melalui pernyataan tertulis, RK menyatakan dirinya kooperatif dan sepenuhnya mendukung penyelidikan yang dilakukan oleh KPK. RK juga tidak ingin berkomentar banyak terkait dugaan korupsi yang melibatkan dirinya dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. KPK telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten BJB. Para tersangka terdiri dari penyelenggara negara serta pihak swasta. Belum ada informasi apakah ada Ridwan Kamil di rumah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Ya, namun Istana tetap akan menindaklanjuti informasi tersebut. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi ya, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak Istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi.
Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.